pripun Kak? Alhamdulillah sehat. Santai mawon iki. Jadi gini Pak Hasil, di sini kan saya ada tugas ya, yaitu melakukan observasi nanti ke depan itu saya mau melakukan observasi. Tapi sebelum saya melakukan observasi, ini kan ada kita ngobrol dulu sebelum kita masuk materi berikutnya. Itu nanti pada saat di dalam observasi di kelas dengan saya datang ke sini, kita bisa ngobrol terkait dengan pembelajaran di kelas. Untuk perangkatnya insya Allah sudah siap ya Pak? Ya insya Allah sudah. Ini keren. Logonya baru. Iya. Logonya baru yang buat siapa nih Pak? Kepala sekolah. Oke, alhamdulillah salam terlengkap itu ya. Mungkin gini Pak Hasil, namanya pembelajaran itu setiap guru, setiap orang berperang itu kan harus ada senjata kita sebagai pendidik. Untuk siswa itu kan yaitu adalah termasuk RPP, termasuk RPP atau pembelajaran di kelas. Kebetulan saya ngajak kolaborasi kali panjenengan itu satu, kebetulan materinya saya ambil itu kelas 5. Kelas 5 yaitu monggo nanti jenengan sampaikan materi apa yang jenengan sampaikan, terus sampai nanti langkah-langkah untuk pembelajaran di dalam kelas. Betul ya? Yang pertama mungkin gini Pak Hasim, pertanyaan. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, kita ngobrol bahwa nanti tidak ada saling ibaratkan ibaratnya kita tidak ada saling untuk kita saling berbagi, saling berbagi dan saling mengkoreksi bagaimana nanti baiknya atau yang kurang pas atau yang kurang benar atau yang kurang bagus. Mari kita evaluasi bersama-sama. Jadi tidak ada ibaratnya di sini semuanya, kalau boleh saya garis bawahi itu namanya perangkat RPP senjata itu semuanya bagus ya. Tidak ada yang salah. Yang salah itu tidak membuat. Gitu. Nah, gitu. Tapi saya yakin maka dari itu saya dengan alhamdulillah perangkat pembelajaran itu lengkap. Nah, makanya saya pilih termasuk salah satu motivasi saya untuk jenengan saya dan di sini saya ajak kolaborasi. Jadi memang RPP itu untuk pembelajaran kelas itu wajib kita punya itu sebagai pendidik. Jadi urutannya anak-anak bagaimana nanti biar mudah mengendalikan anak, mengendalikan materi, mengontrol materi dan pembelajaran pada siswa. Ini pun lengkap ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Si pertama Pak Hasim, apa nih pertanyaan keluar itu terkait dengan materi apa nih? Materinya Ambil satu materi aja nggak apa-apa. Kenapa materi? IPA, bahasa Indonesia, masuk IPA. IPA. Ini fokusnya ke siklus air. Oh, siklus air. Siklus air berarti yang ini deh. Perputaran air. Perputaran air itu bisa terjadi apa biasanya? Air hujan apa air apa? Biasanya terjadi air hujan itu. Oh, siklus air. Siklus air. Wah, ini cocok sekali namanya siklus. Itu sebenarnya kalau pelajaran itu ada rentetannya Pak itu ya. Kelas 3 itu ada, kelas 3, 4 ada, kebetulan ini kelas 5. Berarti memang itu termasuk juga materi yang berkaitan dengan kelas sebelumnya. Ternyata masih ada di kelas. Iya, betul sekali. Itu salah satunya untuk juga mengingatkan ke anak itu. Materinya tadi siklus ya, siklus air. Terus apa nih? Jangan melihat materi itu ya, melihat materi dalam siklus air itu tujuannya nanti
untuk pembelajaran kepada siswa itu enggak apa? Ya, Bagaimana? diharapkan nanti anak-anak itu bisa memahami, bisa tahu bagaimana proses terjadinya siklus air. Air itu bahwa air itu di bumi ini mengalami siklus. Oke. Siklus itu apa? Ya, perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali ke bumi lagi. Iya. Oh gitu. Ya. Itu siklus air. Jadi intinya anak-anak itu lebih bisa nanti suatu saat oke lah. Sebenarnya anak itu kan sebenarnya sudah tahu ya. Iya lah. Sebenarnya anak sudah tahu, tetapi itu namanya apa? Mungkin terjadinya hujan, tapi kan mereka belum paham sekali tentang proses terjadinya siklus tersebut. Ngerti ya? Oh gitu. Tujuannya itu. Terus kira-kira Pak Lele, kira-kira pada saat nanti pembelajaran di kelas itu yang mungkin sering terjadi apa? Mana itu masalah yang muncul dalam kelas itu biasanya masalah itu yang muncul itu ketika anak disuruh berkelompok. Maksudnya berkelompok grup Iya, berkelompok itu ada yang tidak mau sama sekali berkelompok dengan banyak, kemudian ada yang mau tapi apa itu kelompoknya ya itu saja, nggak mau diajak. Dipindah kelompoknya. Alasannya apa? Alasannya siswa itu kok? Ya nggak tahu alasannya. Setiap disuruh pindah ini sulit. Apa mungkin mereka sudah masuk zona nyaman? Zona nyaman itu pengertiannya gini. Aku harus nyaman kalau aku apa mungkin gitu. Mungkin juga. Jadi kendalanya itu malah justru bukan di materi ya. Malah justru kendalanya di dalam pembelajaran proses pembelajaran, mulai dari pembentukan kelompok, terus itu Pak. Kira-kira sering, maksudnya setiap pembentukan kelompok itu apa hanya beberapa kali atau setiap kali dibentuk kelompok seperti itu? Ya kalau setiap kali tidak, cuman agak sering. Jadi ya artinya kadang-kadang ya mau juga disuruh tapi kadang ya nggak mau sama sekali. Oh gitu. Berarti ya pasti pasti. Artinya itu memang mungkin ya namanya anak ya, itu berarti kan harus nanti terus ada tindak lanjut gitu. Terus kira-kira apa gitu? Menurut jenengan biar semuanya itu berjalan dengan lancar, terus masalah itu nanti bisa terselesaikan, masalah dalam kelas itu terselesaikan, solusinya, solusi untuk mengatasi dalam pembelajaran. Untuk masalah pembentukan kelompok ini, saya rasa ini perlu diberi perhatian. Bahwa anak-anak itu semua dalam kondisi belajar, semua sama. Jadi dalam satu kelas, satu keluarga, semua sama mencari ilmu. Jadi diharapkan semua mau berkelompok dengan siapapun dalam satu kelas. Artinya secara umum itu memberikan pengarahan pada siswa bahwa intinya berarti kita itu tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Nah, kita termasuk juga makhluk sosial, selalu membutuhkan itu hal yang paling terkecil dan sederhana. Akhirnya kan berpengaruh pada pendidikan, berpengaruh pada pembelajaran. Nanti meninggalkan egonya masing-masing, tetapi harus adanya memunculkan sikap kerjasama atau menolong, itu termasuk memang betul sekali Pak. Jadi untuk cara-cara seperti itu memang dibutuhkan di dalam kelas. Mau entah itu mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan mungkin sampai dan seterusnya. Jadi kita mungkin salah satu untuk mengarahkan ke anak itu bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Perlu kerjasama. Perlu kerjasama. Dan kita tidak bisa hidup sendiri, jadi solusinya untuk mengarahkan seperti itu ya. Ya, oke Pak Hasid, kurang lebih seperti itu dari kita.
kita bincang-bincang gitu ya, hanya bincang ngobrol lah sehari malam nanti kita lihat saja observasi berikutnya bagaimana. Ya semoga dengan adanya anak yang tadi ada yang kurang pengertian kalau dibentuk kelompok dalam pembelajaran, akhirnya mereka bisa saling menyadari, gitu, saling menyadari akhirnya bisa terbentuklah kelompok dan mereka bisa atau sosialisasi dan dengan itu tidak ada bedanya. Oke, itu saja Pak Hasim ngobrol-ngobrol santai tentang materi pelajaran kelas 5. Nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Betul nggih? Santai nggih. Bener baru masa keberatan nggih. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hasim. Berapa kabar? Alhamdulillah. Ya, ya. Anak-anak Anak-anak juga alhamdulillah sehat. hari ini kita masuk semua. Alhamdulillah. Masuk. Menurut saya Pak Hasim nanti kita tidak usah melakukan latihan evaluasi. Nah, setelah kemarin adanya saya dan sebagainya dan evaluasi sharing pembelajaran di kelas, kita tidak ada yang salah menyalahkan. Kita hanya nanti mengevaluasi saja. Jadi kita sharing. Sifatnya ini kita sharing bagaimana untuk mendapatkan pembelajaran di dalam kelas itu biar siswa itu menerima pembelajaran itu bisa maksimal, terus guru termasuk guru yang menyampaikan itu bisa enjoy dan enak dalam pembelajaran, dan endingnya siswa itu bisa menjadikan siswa yang suatu saat siswa yang mandiri, khususnya dalam pembelajaran. Lewat dalam pembelajaran itu kan siswa kan apa nih? Pasti akan merasakan ya, akan merasakan. Mungkin ini kan beli. Ini terkait ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan di sini. Ya sifatnya kita saya ulangi dulu. Untuk apa ya? Tujuan dari materi atau pembelajaran itu apa? Tujuan untuk pembelajaran pada materi kemarin. Iya, betul. Siklus air itu. Oh iya, iya. Oh kemarin siklus air ya. Agar anak-anak itu nanti memahami betul bagaimana proses terjadinya siklus air atau siklus hujan. Terjadinya siklus hujan berarti kemarin itu kan ada siklus hujan, kalau itu kan ada gambar semua gitu. Tapi karena ini musimnya musim kemarau, jadi kan kita secara tidak langsung kalau mempraktekkan di luar menunggu hujan itu kan betul ya? Ya, secara tidak langsung kita tidak bisa karena musim kemarau. Ya minimal anak-anak setelah melihat gambaran atau video kemarin dari beberapa video, anak-anak bisa melihat proses air itu proses air. Siklus apa namanya? Apa? Siklus air. Oke, terima kasih Pak. Kemudian apa nih? Kira-kira perasaan setelah Pak Hasim melaksanakan kemarin perasaan ya. Ya senang aja. Menyampaikan anak-anak juga semangat. Berarti yang jelas itu secara kita langsung itu pada saat
karena anak saya lihat memang saya enjoy. Nanti ya. Tapi kan saudara kita menyampaikan. Kira-kira mungkin gitu, ada nggak yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran tersebut? Perlu diperbaiki, kira-kira ini itu mungkin waktunya mungkin bisa tambah sedikit. Jadi Waktu ya, terkait waktu. Terus kan caranya benar-benar jenengan gitu. Caranya itu caranya karena terkait itu ada caranya maksudnya caranya terkait dengan perbaikan waktu ya. Iya, perbaikan waktu. Mungkin karena satu Pelajaran misalnya 2 jam pelajaran. Iya. Oh, agak kurang gitu lah ya. Anak menyampaikan hasil diskusinya itu masih kurang. Terus yang nanti mungkin ada tinggal beberapa pertanyaan Pak Rafi. Kita lanjut. Nah, kita lanjut setelah jenengan melaksanakan kemarin. Kita lanjut untuk ke depan atau untuk menyampaikan atau untuk pelajaran materi berikutnya itu betul ada teknis atau mungkin kita lanjut dari setelah pembelajaran kemarin. Ya mungkin kita bisa nanti kalau musim hujan kita bisa mengamati. Oh ya betul. Hujan ya. Mantap. Berarti memang harus kita menunjukkan ini bisa terjadinya hujan. Ternyata malah anak senang hujan ini. Hujan suruh ngamati. Praktek langsung mengamati. Berarti intinya gini, berarti bisa jadi pada saat pembelajaran itu tidak harus dalam kelas ya? Tidak harus. Nah, bisa di kelas, bisa di rumah. Mungkin anak-anak sudah hujan-hujan? Ya, kalau hujan biasa kerjaan namanya dari keluarga tapi tidak harus hujan. Oke, iya. Kalau pengen merasakan hujannya kan bisa di kerangannya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hasim, kurang lebih seperti itu ya. Dari beberapa evaluasi dari kemarin sampai dalam kelas ini adalah kita melihat hasil dari belajar dalam kelas kemarin. Oke, terima kasih Pak Hasim, kurang lebihnya mohon maaf ini sifatnya untuk berbagi untuk kita tidak saling saling berbagi, nanti siapa tahu bisa kita share ke teman-teman yang lain. Kalau lebih baik nanti kita kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Itu ya. Kemauan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.